Pernah nggak sih kamu mencintai seseorang tapi justru harus merelakannya? Selamat datang di Bonita Story, tempat di mana setiap luka punya cerita dan setiap cinta punya takdirnya sendiri. Kalau kamu punya kisah yang ingin aku hidupkan jadi cerita, kirimkan ke email di deskripsi ya. Karena siapa tahu, ceritamu adalah yang paling menyentuh hati banyak orang. Selamat menyaksikan dan siapkan hati kamu. Hujan rintik turun membasahi kaca coffee shop kecil di pinggir jalan kota itu. Aroma kopi bercampur suara mesin espresso memenuhi ruangan hangat bernuansa kayu coklat. Beberapa pelanggan duduk sambil membuka laptop. Ada yang tertawa kecil bersama temannya, ada juga yang diam menikmati sore. Di balik meja bar, Angga berdiri memakai apron hitam. Usianya sudah 38 tahun, tapi wajahnya masih terlihat tegas dan rapi. Tangannya bergerak cepat meracik kopi sambil sesekali memanggil nama pelanggan. "Karamel latte, 1. "Siap, Mas," sahut seorang waitress baru. Angga menoleh. Perempuan itu terlihat gugup membawa nampan. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya manis tanpa make up berlebihan. Desi, waitress baru yang masuk seminggu lalu. Langkah Desi sedikit terburu-buru karena pelanggan sedang ramai. Saat melewati meja dekat bar, kakinya tersandung sedikit. Gelas kopi hampir jatuh. Refleks Angga langsung menangkap nampan itu sebelum tumpah. Desi membelalak panik. "Maaf Mas, maaf banget." Angga tertawa kecil. "Tenang aja, belum pecah kan?" Desi menunduk malu sambil tersenyum kecil. Sejak hari itu, Angga mulai sering memperhatikan Desi. Perempuan itu berbeda dari pegawai lain. Tidak banyak bermain ponsel, tidak suka bergosip, dan selalu mengucapkan terima kasih untuk hal kecil. Kadang saat closing, Angga melihat Desi duduk sendiri sambil memijat kakinya yang pegal. "Capek?" tanya Angga suatu malam. Desi tertawa kecil. "Lumayan, ternyata kerja begini serame itu ya." Angga memberikan segelas es kopi. "Minum dulu." Desi menatap gelas itu. "Gratis? Kalau bayar nanti saya rugi." Desi tertawa. Dan entah kenapa, tawa kecil itu terasa menenangkan bagi Angga. Malam kota terasa dingin setelah hujan. Lampu jalan memantul di aspal basah seperti garis-garis kuning panjang. Angga menstarter motornya di depan coffee shop. Desi keluar sambil merapikan tas. "Des." "Iya Mas, rumahmu arah mana?" Desi menyebut nama daerahnya. Angga mengangguk. "Sejalan, bareng aja." "Gak usah Mas, nanti repot." "Kalau saya niat gimana?" Desi tersenyum malu. Akhirnya, malam itu Angga mengantar Desi pulang. Awalnya hanya sekali, lalu 2 kali, lalu menjadi kebiasaan. Kadang mereka mampir membeli gorengan, kadang berhenti di pinggir jalan membeli mie rebus. Kadang hanya duduk di minimarket sambil ngobrol soal hidup. Desi mulai nyaman. "Mas Angga, kok belum nikah sih?" Angga tertawa kecil sambil menyeruput kopi saset. "Belum ada yang mau." "Bohong, kamu sendiri." Desi menunduk memainkan sedotan minuman. "Dulu pernah, tapi gagal." Angga diam sesaat, lalu berkata pelan, "Yang gagal belum tentu buruk." Desi menatap Angga, dan malam itu untuk pertama kalinya, tatapan mereka terasa berbeda. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka resmi. Tidak ada tembakan romantis, tidak ada bunga, hanya percakapan sederhana sepulang kerja. "Kalau aku serius sama kamu gimana?" tanya Angga. Desi tersenyum kecil sambil menunduk. "Aku juga serius." Dan sejak itu, mereka berpacaran. Hari Minggu siang, Angga datang ke rumah Desi. Rumah sederhana dengan pagar putih kecil dan tanaman gantung di teras. Jantung Angga sedikit gugup. Ini pertama kalinya ia datang sebagai pacar. Desi membukakan pintu sambil tersenyum. "Mas, masuk."
Ruang tamunya hangat dan rapi. Ada aroma masakan dari dapur. Angga duduk sambil mengusap lutut gugup. Papa mama mana? Ke rumah tante. Terus kita berdua. Desi tertawa. Ya enggak lah. Belum sempat Angga bertanya, pintu kamar terbuka. Seorang perempuan keluar sambil mengikat rambut panjang hitamnya. Langkah Angga langsung membeku. Perempuan itu tinggi, tubuhnya proporsional, wajahnya cantik dengan aura dewasa yang tenang. Bukan cantik berlebihan, tapi cantik yang membuat orang diam. Perempuan itu ikut terdiam beberapa detik. Matanya membesar, lalu menunjuk Angga sambil tersenyum tidak percaya. Angga? Jantung Angga seperti berhenti sesaat. Nadia? Desi yang membawa minuman malah kebingungan. Loh, kalian kenal? Nadia tertawa kecil. Teman sekolah dulu. Angga masih belum bisa mengalihkan pandangan sepenuhnya. Karena yang berdiri di depannya adalah perempuan yang dulu pernah diam-diam ia sukai saat SMA. Mereka duduk bertiga di ruang tamu. Desi di tengah, sedangkan Angga dan Nadia di kanan kiri. Suasana cepat cair karena Nadia ternyata jauh lebih banyak bicara dibanding dulu. Dia dulu bandel banget, kata Nadia sambil menunjuk Angga. Desi tertawa. Serius? Pernah dihukum jemur gara-gara ketahuan tidur di kelas. Angga langsung protes. Itu fitnah. Fitnah apanya? Kamu ngiler lagi. Desi tertawa sampai memukul pelan lengan Angga. Ruangan itu dipenuhi suara candaan. Tentang guru killer, tentang warnet, tentang zaman Facebook baru muncul. Dulu belum ada TikTok, kata Nadia sambil tertawa kecil. Kalau sekarang, mungkin Angga udah jadi konten lucu sekolah. Dan kamu pasti jadi seleb sekolah, balas Angga spontan. Nadia terdiam sepersekian detik. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang terlalu lama terkubur. Desi yang tidak menyadari apapun malah sibuk bercerita tentang pekerjaannya. Sedangkan diam-diam, Angga mulai memperhatikan Nadia lebih sering. Cara Nadia menyelipkan rambut, cara perempuan itu tertawa sambil menutup bibir. Cara matanya memandang dengan tenang. Perempuan yang dulu terasa biasa saja, kini berubah menjadi sosok yang sulit diabaikan. Dan tanpa Angga sadari, masa lalu yang seharusnya sudah selesai, perlahan mulai membuka pintunya kembali. Langit pagi itu mendung tipis. Bukan hujan deras, hanya awan abu-abu lembut yang membuat udara terasa sejuk. Di sebuah rumah sederhana, akad nikah berlangsung hangat. Tidak ada gedung mewah, tidak ada lampu kristal, tidak ada dekorasi mahal. Hanya tenda kecil di halaman rumah dan kursi plastik yang disusun rapi. Angga duduk memakai kemeja putih dan peci hitam. Tangannya terlihat sedikit gemetar saat menggenggam tangan penghulu. Desi menunggu dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya sederhana, namun hari itu ia terlihat sangat cantik. Nadia berdiri di dekat pintu sambil memperhatikan adiknya dari jauh. Sesekali, ia membantu merapikan jilbab Desi atau menenangkan ibu mereka yang sibuk mondar-mandir karena gugup. Ketika ijab kabul selesai, dengan satu tarikan napas, suara sah menggema memenuhi rumah kecil itu. Desi langsung menangis. Angga tersenyum lega sambil mengusap matanya sendiri. Mereka bukan pasangan sempurna. Mereka juga belum kaya. Tapi hari itu, mereka benar-benar bahagia. Siang harinya, mereka duduk berdampingan menerima tamu. Nadia datang, membawa segelas air untuk Angga. Capek? Angga tertawa kecil. Lumayan. Nadia tersenyum. Sekarang resmi jadi adik iparku ya.
Kalimat itu sederhana, namun entah kenapa, dada Angga terasa aneh beberapa detik. Lalu Desi menyender pelan di bahu Angga. Dan Angga kembali mengingat siapa perempuan yang sekarang menjadi istrinya. Sebulan setelah menikah, Angga dan Desi pindah ke rumah KPR kecil di pinggir kota. Rumah itu sederhana. Cat putihnya masih baru, tapi beberapa sudut terlihat kosong karena mereka belum punya banyak perabot. Ruang tamu kecil, dapur sempit, satu kamar tidur. Namun bagi Desi, rumah itu terasa seperti istana kecil. Mas, aku masih gak nyangka kita punya rumah. Angga yang sedang memasang gorden menoleh sambil tersenyum kecil. KPR bukan punya. Desi tertawa. Ya, tetap aja. Sore itu mereka makan mie instan di lantai karena meja makan belum datang. Kardus masih berserakan di mana-mana. Kipas angin berputar pelan. Namun suasana terasa hangat. Desi menyandarkan kepala di bahu Angga. Nanti kita beli sofa pelan-pelan ya. Iya. Terus beli TV gede. Kalau jualan aku sukses. Desi tersenyum. Aku percaya kok. Kalimat sederhana itu membuat Angga diam sesaat. Karena selama hidupnya, jarang ada orang yang benar-benar percaya padanya seperti Desi. Beberapa bulan kemudian, hidup mereka mulai berjalan stabil. Desi masih bekerja di coffee shop lamanya, sedangkan Angga memutuskan berhenti jadi barista. Ia mencoba jualan jersey bola online lewat live streaming. Awalnya Desi sempat khawatir. Mas yakin resign? Angga mengangguk. Aku capek kerja ikut orang terus. Kalau nanti sepi? Ya, aku coba lagi. Desi memegang tangan Angga. Aku dukung. Dan dukungan itu benar-benar membuat Angga semangat. Kini setiap malam, ruang tamu rumah kecil mereka berubah seperti studio dadakan. Lampu ring light menyala terang. Jersey bola digantung rapi di belakang. Angga duduk di depan kamera sambil menawarkan barang. Original Thailand quality ya guys. Desi sering membantu di belakang kamera. Kadang melipat jersey, kadang menulis alamat pesanan. Kadang tertawa melihat gaya jualan Angga yang terlalu semangat. Order mulai masuk sedikit demi sedikit. Suara notifikasi transfer membuat mereka bahagia seperti anak kecil. Mas, ada order lagi. Serius? Desi tertawa sambil menunjukkan layar ponsel. Dan malam itu, mereka makan ayam geprek sebagai bentuk syukur kecil-kecilan. Hidup mereka memang belum mewah, tapi hangat. Sangat hangat. Pagi itu, Nadia datang berkunjung. Ia memakai baju coklat ketat sederhana dengan rambut hitam panjang terurai. Desi langsung senang melihat kakaknya datang. Kak, masuk. Rumah kecil itu langsung ramai oleh suara obrolan. Mereka minum kopi bersama di teras sambil membahas hal-hal ringan. Tentang harga bahan pokok, tentang tetangga baru, tentang masa sekolah dulu. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Desi berdiri sambil merapikan tas kerjanya. Aku berangkat dulu ya. Angga mengangguk. Hati-hati. Nadia ikut melambaikan tangan. Setelah motor Desi menghilang di ujung jalan, rumah mendadak sepi. Kini hanya Angga dan Nadia. Mereka masih duduk di teras sambil menghabiskan kopi. Angin pagi bertiup pelan. Nadia tertawa saat mengingat masa SMA. Dulu Facebook aja masih baru. Iya, apalagi TikTok. Kalau zaman sekarang, mungkin kamu jadi anak tongkrongan live terus. Angga tertawa kecil. Namun diam-diam, ia mulai menikmati obrolan itu terlalu dalam. Karena Nadia sekarang berbeda dari yang dulu. Lebih dewasa, lebih hangat, dan jauh lebih menarik. Tak lama kemudian, Angga berdiri. Nat, aku mau posting jersey baru dulu. Nadia masuk ke ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Sedangkan Angga masuk kamar, membuka TikTok sebentar sebelum upload produk.
1 video lewat, 2 video lewat, lalu muncul notifikasi live. Nadia sedang live. Angga mengernyit bingung, padahal Nadia ada di rumahnya. Dengan penasaran, ia membuka live itu. Dan seketika, napasnya tertahan. Di layar ponsel, Nadia terlihat sangat cantik. Cahaya kamera membuat wajahnya bersinar lembut. Gerakannya anggun, senyumnya tenang. Tubuhnya terlihat begitu proporsional saat duduk santai membaca komentar penonton. Untuk beberapa detik, Angga hanya diam menatap layar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Lalu tiba-tiba, Nadia membaca username penonton. Senyumnya berubah jahil. "Halo Angga," ucapnya di live sambil menahan tawa. Katanya mau posting jersey. Mata Angga membesar. Ia langsung menutup live itu cepat-cepat. Namun bayangan Nadia tidak ikut tertutup dari pikirannya. Dan sejak pagi itu, sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Hari-hari setelah live TikTok itu berubah pelan. Tidak langsung terasa, tapi cukup untuk membuat Angga mulai sering melamun sendiri. Pagi hari, ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Membantu Desi menyiapkan sarapan, mengecek stok jersey, lalu mengantar istrinya bekerja. Namun sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Saat Desi berbicara, kadang Angga tidak benar-benar mendengar. Pikirannya melayang pada senyum Nadia di layar ponsel malam itu. Siang hari, rumah kecil KPR itu kembali sunyi. Hanya suara kipas angin dan motor lewat di depan gang. Angga duduk di ruang tamu sambil melipat jersey pesanan pelanggan. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Notifikasi WhatsApp dari Nadia. "Lagi apa?" Jantung Angga berdetak sedikit lebih cepat. Padahal itu pertanyaan biasa. Namun entah kenapa, pesan dari Nadia terasa berbeda dibanding orang lain. Angga membalas singkat. "Lipat jersey." Balasan masuk cepat. "Rajin banget." Sudut bibir Angga naik tipis. Obrolan itu berlanjut ringan. Tentang kopi, tentang masa sekolah, tentang guru galak zaman SMA. Dan anehnya, mengobrol dengan Nadia terasa sangat nyaman. Seolah mereka sedang mengejar percakapan yang terlambat bertahun-tahun. Malam harinya, Desi pulang kerja sambil membawa roti kecil. "Aku beliin ini buat Mas." Angga tersadar dari lamunannya. "Makasih." Desi duduk di sampingnya sambil tersenyum lelah. Capek banget hari ini. Namun Angga hanya mengangguk kecil sambil memegang ponsel. Dan untuk pertama kalinya, Desi merasa suaminya seperti sedikit jauh. Sejak hari itu, Nadia mulai sering datang ke rumah mereka. Kadang siang, kadang sore. Alasannya sederhana, ingin ketemu Desi. Dan memang, Desi selalu senang kalau kakaknya datang. Rumah kecil itu terasa lebih hidup saat Nadia ada. Mereka sering minum kopi bersama di teras. Angga dan Nadia mulai semakin sering bercanda berdua. Kadang Desi sampai tertawa melihat mereka terlalu nyambung. "Kalian cocok banget kalau ngobrol." Kalimat itu membuat Angga dan Nadia langsung saling diam beberapa detik. Lalu tertawa menutupi kegugupan. Suatu sore hujan turun pelan. Desi sedang mandi. Sedangkan Angga dan Nadia duduk di ruang tamu sambil melihat hujan dari jendela. Nadia memakai sweater coklat longgar dengan rambut hitam panjang sedikit basah terkena gerimis tadi. Cantik. Terlalu cantik. "Aku heran," kata Nadia pelan sambil menatap hujan. "Dulu kita jarang ngobrol waktu sekolah." Angga tersenyum kecil. "Kamu terlalu cuek." Nadia tertawa lirih. "Mungkin aku nggak sadar." Sunyi sesaat, lalu Nadia menatap Angga. "Kalau dulu, aku lebih dekat sama kamu. Mungkin hidup bakal beda ya." Dada Angga terasa sesak. Kalimat itu sederhana, namun seperti membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Suara pintu kamar mandi terbuka, membuat mereka langsung menjauh. Desi keluar sambil mengeringkan rambut. "Ngomongin apa sih?" "Gak ada," jawab mereka hampir bersamaan.
Dan sejak itu, mereka mulai sadar bahwa perasaan ini bukan lagi sekadar nyaman. Siang itu, Desi sedang memasak di dapur. Aroma bawang goreng memenuhi rumah kecil mereka. Suara penggorengan terdengar samar dari dapur. Sedangkan di ruang tamu, Nadia dan Angga duduk berdampingan di sofa. Televisi menyala, namun tidak benar-benar ditonton. Jarak mereka dekat, terlalu dekat. Jantung Angga berdetak tidak tenang. Dan tanpa diduga, Nadia perlahan menggenggam tangan Angga. Tubuh Angga langsung menegang. "Nat," suara Nadia lirih. "Perasaan ini capek disembunyiin." Angga diam. Tatapannya jatuh pada tangan mereka yang saling bersentuhan. "Aku makin lama makin jatuh sama kamu." Kalimat itu membuat dada Angga seperti runtuh perlahan, karena ia pun merasakan hal yang sama. Namun hubungan ini salah, sangat salah. Angga perlahan menarik tangannya, lalu berkata dengan suara pelan dan berat, "Sebenarnya, dari zaman sekolah dulu, aku suka sama kamu." Mata Nadia langsung berkaca-kaca. "Tapi kamu terlalu jauh," lanjut Angga lirih. "Dan terlalu susah dideketin." Nadia menunduk sambil tersenyum sedih. "Andai dulu aku ngerti." Langkah kaki terdengar dari dapur. Mereka langsung menjauh cepat. Desi datang membawa makanan sambil tersenyum. "Makan yuk." Namun suasana kini berubah. Tadi mereka tertawa lepas. Sekarang mereka justru saling diam. Dan Desi yang tidak tahu apa-apa masih tersenyum hangat di antara dua orang yang diam-diam sedang menghancurkan dirinya. Malam itu hujan turun pelan di luar rumah. Desi tertidur lelap setelah kelelahan bekerja. Lampu kamar dimatikan, hanya cahaya ponsel yang menyinari wajah Angga. Jam menunjukkan pukul 00.17. Tangannya gemetar saat membuka WhatsApp. "Nat, ke ruang tamu." Pesan terkirim. Beberapa menit kemudian, pintu kamar tamu terbuka perlahan. Nadia keluar dengan langkah pelan. Ia terlihat gugup. "Desi udah tidur?" Angga mengangguk. "Aman." Nadia duduk di samping Angga, dekat sekali. Tidak ada suara selain hujan dan detak jantung mereka sendiri. Lalu perlahan, Nadia menyandarkan kepala di bahu Angga. Angga memejam mata. Harum rambut Nadia membuat pikirannya kacau. Tangan mereka saling menggenggam. Tidak ada ciuman. Tidak ada kata cinta berlebihan. Namun justru karena itu, semuanya terasa jauh lebih dalam. Angga menatap wajah Nadia dari dekat. Perempuan yang dulu hanya teman sekolah biasa, kini duduk di sampingnya sebagai perempuan yang paling ingin ia peluk. Dan saat itulah, Angga mulai melupakan satu hal penting, bahwa Nadia adalah kakak ipar, dan dirinya adalah suami dari adiknya sendiri. Di kamar sebelah, Desi tidur dengan tenang, tidak tahu bahwa rumah kecil yang ia bangun penuh cinta, sedang retak perlahan dalam diam. Hari-hari berlalu seperti biasa di permukaan. Desi masih bekerja, Angga masih berjualan jersey online. Nadia masih sering datang ke rumah mereka. Namun diam-diam, hubungan Angga dan Nadia sudah terlalu jauh untuk disebut sekedar nyaman. Kini mereka mulai saling menunggu pesan. Kalau Nadia lama membalas, Angga gelisah. Kalau Angga terlihat dingin, Nadia murung seharian. Mereka jatuh cinta. Dan keduanya sadar akan hal itu. Suatu sore Desi sedang lembur. Rumah kecil itu hanya diisi Angga dan Nadia. Hujan turun tipis di luar. Angga duduk di lantai ruang tamu sambil mengecek pesanan jersey. Sedangkan Nadia duduk di sofa memperhatikan Angga diam-diam. Tatapan perempuan itu lembut, terlalu lembut. "Gak capek kerja terus?" tanya Nadia pelan. Angga tersenyum tipis. "Capek sih, tapi kalau nggak kerja nanti makan apa?" Nadia tertawa kecil. Lalu beberapa detik kemudian, suasana kembali sunyi. Angga menoleh. Nadia masih memandanginya. Tatapan mereka bertemu terlalu lama. Dan untuk pertama kalinya, Angga tidak menghindar. Perlahan Nadia mendekat, sangat dekat.
Jantung Angga berdegup keras. "Aku benci perasaan ini," bisik Nadia lirih. "Kenapa?" "Karena aku bahagia saat lagi sama kamu." Kalimat itu menghancurkan pertahanan terakhir Angga. Tangannya perlahan menyentuh pipi Nadia. Dan malam itu, mereka akhirnya saling mencium. Ciuman singkat, namun cukup untuk membuat semuanya berubah sepenuhnya. Batas itu telah dilanggar. Dan sejak saat itu, hubungan mereka bukan lagi sekedar perasaan tersembunyi. Beberapa minggu kemudian, Desi mulai sering mual. Pagi hari ia muntah di wastafel dapur sambil memegangi dada. Angga langsung panik. "Des, aku nggak apa-apa." Namun wajah Desi pucat, tubuhnya lemas. Hari itu Angga membawanya ke klinik kecil dekat perumahan. Desi duduk diam sambil menggenggam tangan Angga. Sedangkan Angga justru terlihat gelisah sendiri. Pikirannya kacau, karena semalam pun ia masih bersama Nadia. Tak lama kemudian dokter keluar sambil tersenyum. "Selamat ya Pak." Angga dan Desi menoleh bersamaan. "Ibu hamil." Dunia Angga seperti berhenti sesaat. Desi langsung menutup mulutnya sambil menangis bahagia. "Mas," matanya berkaca-kaca penuh haru. "Aku hamil." Tangannya gemetar memegang hasil pemeriksaan. Sedangkan Angga, dadanya justru terasa sesak luar biasa. Ia akan menjadi ayah. Namun di saat bersamaan, ia sedang menghancurkan ibu dari anaknya sendiri. Malam itu Desi tertidur sambil memeluk hasil USG kecil di dadanya. Wajahnya terlihat damai. Sesekali, ia tersenyum kecil dalam tidur. Mungkin membayangkan masa depan mereka bertiga nanti. Sedangkan Angga duduk di tepi kasur dalam gelap. Tatapannya kosong. Untuk pertama kalinya sejak hubungan itu dimulai, rasa bersalah benar-benar menghantam dirinya. Ia menatap Desi lama, lalu menutup wajahnya sendiri. Air matanya jatuh pelan. "Aku harus berhenti." Besoknya, Angga mulai menjauh. Chat Nadia tidak langsung dibalas. Telepon mulai diabaikan. Alasannya selalu sibuk. Padahal sebenarnya, Angga sedang mencoba menyelamatkan rumah tangganya yang tersisa. Namun semakin ia menjauh, semakin Nadia merasa kehilangan. Suatu malam, Nadia duduk sendiri di kamar sambil menatap layar ponsel. Pesan terakhir dari Angga hanya dibaca, tidak dibalas. Perempuan itu menggigit bibirnya sendiri menahan gelisah. Ia mencoba menelepon. Tidak diangkat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tetap tidak dijawab. Hingga akhirnya Nadia mengirim pesan panjang. "Aku salah apa?" Tidak ada balasan. Mata Nadia mulai berkaca-kaca. Hubungan mereka memang salah, namun perasaannya sudah terlalu dalam. Ia sudah terbiasa mendengar suara Angga setiap hari. Sudah terbiasa tertawa bersamanya. Dan sekarang, Angga menghilang tiba-tiba seperti menarik napasnya sendiri. Keesokan harinya, Nadia mencoba menghubungi lagi. Namun kali ini, hanya satu tanda centang. Tangannya gemetar. Ia membuka profil WhatsApp Angga. Foto profil hilang. Dan saat itulah Nadia sadar. Dirinya diblokir. Dada Nadia terasa runtuh. Air matanya jatuh tanpa suara. Kenapa? Pagi itu, rumah kecil Angga terasa cerah. Desi terlihat sangat bahagia sejak tahu dirinya hamil. Ia memasak sambil bersengandung kecil. Sedangkan Angga terlihat murung dan banyak diam. Bel rumah tiba-tiba berbunyi. Desi membuka pintu. Dan di sana berdiri Nadia. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Namun Desi langsung tersenyum senang. "Kak, pas banget." Nadia berusaha tersenyum balik. "Aku boleh masuk?" "Tentu." Nadia melangkah masuk sambil matanya diam-diam mencari Angga.
Dan beberapa detik kemudian, Angga keluar dari kamar. Tatapan mereka langsung bertemu. Sunyi, tegang. Desi tidak menyadari apapun. "Mau minum apa, Kak? Aku bikinin dulu." Desi masuk ke dapur dengan wajah ceria. Kini ruang tamu hanya menyisakan Angga dan Nadia. Nadia menatap Angga dengan mata bergetar. "Kenapa aku diblokir?" Angga diam. "Aku salah apa?" Masih diam. Nadia mendekat sedikit. "Kita nggak mungkin berhenti gitu aja." Suara perempuan itu mulai pecah. "Udah terlalu jauh, terlalu dalam." Angga memejam mata kuat-kuat. Ia ingin semuanya selesai. Namun Nadia justru semakin dekat. Dan tiba-tiba, perempuan itu memeluk Angga cepat. Tubuh Angga langsung menegang. "Nat." Dan tepat di saat itu, suara gelas pecah menghantam ruangan. Mereka menoleh bersamaan. Desi berdiri di belakang. Tangannya gemetar hebat. Gelas dan piring jatuh berserakan di lantai. Matanya penuh air mata. Tatapannya hancur. "Mas Angga." Nafasnya memburu, lalu perlahan menatap Nadia. "Kak Nadia?" Air mata jatuh satu persatu di pipinya. "Apa yang kalian lakukan?" Suara pecahan gelas masih terasa menggema di ruang tamu kecil itu. Tidak ada yang bergerak beberapa detik. Desi berdiri mematung di dekat ruang makan. Tangannya gemetar hebat. Air teh tumpah membasahi lantai bersama pecahan piring dan gelas. Matanya memandang Angga dan Nadia bergantian. Tatapan yang penuh kebingungan, lalu berubah menjadi luka. "Enggak." Suara Desi kecil, seperti orang yang sedang menolak kenyataan di depan matanya sendiri. "Nggak mungkin." Nadia perlahan melepaskan pelukannya dari Angga. Wajahnya pucat, sedangkan Angga langsung melangkah mendekat. "Des, ini bisa dijelasin?" "Jangan dekat-dekat." Desi mundur sambil menangis. Dadanya naik turun menahan sesak. "Kalian ngapain?" Air matanya jatuh semakin deras. Tatapannya berhenti pada Nadia. "Kak, aku percaya sama kakak." Nadia langsung menangis. "Des, maafin kakak." Namun Desi menggeleng kuat-kuat. Tangannya memegangi dada sendiri seperti kesulitan bernapas. "Kenapa harus kalian?" Rumah kecil yang biasanya hangat itu kini terasa dingin dan asing. Bahkan suara jam dinding terdengar menyakitkan. Desi menangis sambil menunjuk Angga dan Nadia bergantian. "Kalian tega." Angga mencoba mendekat lagi. "Des, dengerin aku dulu." "Dengerin apa lagi?" "Aku lagi hamil, Mas." Kalimat itu membuat suasana mendadak lebih sunyi. "Aku lagi bahagia." Suaranya bergetar hebat. "Aku kira rumah kita bakal makin lengkap." Air matanya jatuh tanpa berhenti. "Tapi ternyata selama ini kalian malah kayak gini di belakang aku." Angga menunduk. Tidak ada pembelaan yang cukup untuk semua ini. Sedangkan Nadia hanya bisa menangis sambil menutup mulutnya sendiri. Ia ingin bicara, namun semua kata terasa sia-sia. Desi memandang kakaknya dengan tatapan paling menyakitkan yang pernah Nadia lihat seumur hidupnya. "Kakak itu keluarga aku." Tangis Desi semakin pecah. "Kenapa orang yang paling aku percaya malah nyakitin aku paling dalam?" Nadia langsung terduduk lemas di sofa. "Aku salah, Des." Desi tertawa kecil di sela tangisnya. Tawa yang pahit. "Kalau orang lain yang ngerebut suami aku, mungkin aku masih bisa marah. Tapi ini kakak aku sendiri."
Desi masuk ke kamar sambil menangis. Pintu ditutup keras. Angga berdiri mematung beberapa detik sebelum akhirnya mengejar. "Des!" Tidak ada jawaban. Angga mengetuk pintu panik. "Des, buka pintunya!" Di ruang tamu, Nadia masih menangis sambil menunduk. Tangannya dingin, napasnya gemetar. Semua yang selama ini terasa indah diam-diam, akhirnya runtuh dalam 1 detik. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Desi keluar membawa tas. Matanya merah, wajahnya basah air mata. Angga langsung panik. "Mau kemana?" "Aku mau pergi." "Des, jangan." Desi menepis tangan Angga saat mencoba menahannya. "Aku jijik." Kalimat itu membuat Angga seperti dihantam keras. Desi menangis sambil memegang perutnya. "Aku gak sanggup tinggal di rumah ini lagi." "Des, please." "Aku capek." Tatapannya kosong penuh kecewa. "Aku capek jadi orang bodoh di rumah sendiri." Nadia mencoba mendekat sambil menangis. "Des, jangan pergi." Namun Desi langsung mundur. "Jangan sentuh aku, Kak." Suara itu pelan, namun jauh lebih menyakitkan dari bentakan. "Aku gak kenal kakak lagi." Nadia langsung menangis semakin keras. Desi berjalan keluar rumah. Angga mengejar sampai teras. Hujan rintik mulai turun. "Des, tunggu!" Namun Desi terus berjalan. Tubuhnya kecil di bawah hujan, sendirian, membawa luka yang bahkan tidak pernah ia bayangkan datang dari suami dan kakaknya sendiri. Dan saat pintu pagar tertutup, Angga sadar satu hal, rumahnya benar-benar hancur. Angga kembali masuk rumah dengan napas berat. Rumah itu terasa kosong, sepi. Padahal beberapa menit lalu masih ada suara masakan dan senyum Desi. Kini yang tersisa hanya pecahan gelas dan penyesalan. Nadia masih berdiri di ruang tamu sambil menangis. "Aku gak tahu Desi hamil. Aku juga gak ngerti kenapa kamu tiba-tiba ngejauh. Hubungan kita udah terlalu jauh, Angga. Tiba-tiba kamu hilang." Angga duduk lemas di sofa sambil menutupi wajahnya. Aku mencoba berhenti. Tangisnya akhirnya pecah. Karena aku sadar, aku mau jadi ayah. Nadia ikut menangis semakin keras. "Aku gak pernah mau nyakitin Desi. Tapi kita tetap nyakitin dia." Kalimat Angga membuat Nadia terdiam. Sunyi beberapa detik. Lalu Angga menatap Nadia dengan mata merah, tatapan penuh cinta sekaligus penuh penyesalan. "Pergi, Nat." Nadia langsung membeku. "Angga, aku kehilangan istri karena ini." Suaranya serak. "Aku gak mau kehilangan semuanya lebih jauh lagi." Air mata Nadia jatuh semakin deras. Namun kali ini, ia tidak membantah. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat kehancuran yang mereka buat sendiri. Nadia melangkah mundur perlahan. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi pada Angga. Pria itu duduk sendiri di sofa dengan wajah hancur. Dan saat itulah Nadia sadar, cinta mereka tidak pernah benar-benar membawa kebahagiaan. Hanya luka yang datang terlambat disadari. Pintu rumah tertutup perlahan. Angga tertunduk sendiri di ruang tamu, di depan pecahan gelas. Di tengah rumah kecil yang dulu penuh tawa, kini yang tersisa hanya sunyi. Hari-hari setelah kepergian Desi terasa sangat panjang. Rumah kecil KPR itu masih sama. Sofa abu-abu masih di tempatnya. Rak jersey masih penuh. Cangkir kopi Desi masih tersimpan di dapur. Namun semuanya terasa kosong. Tidak ada lagi suara Desi bernyanyi kecil saat memasak. Tidak ada sandal kecilnya di dekat pintu. Tidak ada suara lembut yang memanggil, "Mas." Yang tersisa hanya sunyi dan penyesalan yang terus memantul di kepala Angga setiap malam. Pagi hari, Angga duduk sendirian di meja makan. Mie instan di depannya sudah dingin. Ia menatap kursi kosong di hadapannya cukup lama. Biasanya, Desi duduk di sana sambil bercerita tentang pelanggan coffee shop atau bercanda soal jualan jersey Angga. Sekarang, tidak ada apa-apa.
Angga membuka ponselnya. Puluhan panggilan tak terjawab untuk Desi. Semua gagal. Nomornya tidak aktif. Siang hari, Angga mulai mencari Desi kemana-mana. Ia datang ke tempat kerja Desi. Beberapa mantan rekan kerja Desi menatapnya canggung. Desi udah beberapa hari nggak masuk, Mas. Dia nggak bilang pergi kemana. Mereka menggeleng. Angga mencoba ke rumah teman-teman Desi. Tidak ada hasil. Seolah Desi benar-benar menghilang dari hidupnya. Dan semakin lama, Angga semakin sadar bahwa kehilangan itu nyata. Malam hari, Angga pulang dengan langkah lemas. Rumah gelap menyambutnya. Ia duduk di lantai ruang tamu sambil memandangi foto pernikahan mereka di dinding. Foto sederhana, namun senyum Desi di sana terlihat begitu tulus. Angga menunduk. Air matanya jatuh lagi. Aku hancurin semuanya sendiri. Di tempat lain, Nadia juga hidup dalam kehancuran yang sama. Kamar tidurnya kini terasa asing. Ia tidak lagi sering live TikTok, tidak lagi berdandan lama di depan cermin. Perempuan yang dulu terlihat percaya diri itu, sekarang lebih sering diam. Suatu malam, Nadia duduk sendiri di balkon apartemennya. Angin malam meniup rambut panjangnya perlahan. Tangannya memegang ponsel. Chat terakhir dengan Angga masih tersimpan, namun tidak pernah lagi bertambah. Nadia mencoba mengetik pesan. Apa kabar? Ia menatap tulisan itu lama, lalu menghapusnya perlahan. Karena ia sadar, ia sudah tidak punya hak untuk hadir lagi di hidup Angga. Air mata Nadia jatuh pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kehilangan dua orang sekaligus. Adiknya dan lelaki yang dicintainya. Namun luka paling besar bukan karena ditinggalkan, melainkan karena sadar dirinya lah penyebab semuanya hancur. Nadia memeluk lututnya sendiri sambil menangis kecil. Ia teringat wajah Desi hari itu. Tatapan kecewa penuh luka. Kakak itu keluarga aku. Kalimat itu terus menghantui kepala Nadia tanpa henti. Dan semakin diingat, semakin sesak dadanya. Sore itu hujan turun pelan. Langit abu-abu menggantung di atas perumahan kecil tempat Angga tinggal. Angga duduk sendirian di teras rumah sambil memandangi jalan basah. Janggutnya mulai tumbuh tipis, matanya lelah. Sudah berminggu-minggu, ia hidup seperti bayangan dirinya sendiri. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan masuk. Nama di layar membuat jantung Angga langsung berdegup keras. Desi. Tangannya gemetar saat membuka pesan itu. Mas, aku ikhlaskan Mas sama Kak Nadia. Napas Angga tercekat. Air matanya langsung jatuh. Aku capek membenci orang yang paling aku sayang. Aku juga capek pura-pura kuat. Kalau memang Mas dan Kakak saling cinta, menikahlah. Angga menutup mulutnya sendiri, menahan tangis. Karena justru setelah kehilangan Desi, ia sadar bahwa semua yang ia kejar bersama Nadia tidak pernah benar-benar memberi ketenangan. Yang ia rindukan sekarang hanya satu, rumah kecilnya bersama Desi. Pesan itu berlanjut. Tolong ceraikan aku secara baik-baik. Jaga anak kita, walaupun mungkin nanti cuma dari jauh. Tangis Angga pecah. Ia langsung menekan tombol panggil. Namun nomor itu tidak aktif lagi, seperti terakhir kali. Seperti Desi benar-benar ingin menghilang setelah meninggalkan pesan terakhirnya. Malam itu Angga duduk sendiri di ruang tamu. Lampu rumah redup. Suara hujan masih terdengar dari luar. Di meja ada ponsel yang masih menampilkan chat terakhir dari Desi. Angga memandanginya lama, sangat lama. Lalu perlahan
menutupi wajahnya sendiri. Tangisnya pecah dalam sunyi rumah itu. Ia teringat semuanya. Tentang pertama kali mengantar Desi pulang naik motor. Tentang makan mie instan di rumah couple pertama mereka. Tentang Desi yang tertawa saat membantu live jualan jersey. Tentang wajah bahagia Desi saat tahu dirinya hamil. Dan semua kenangan itu sekarang terasa seperti pisau, karena ia sendiri yang menghancurkannya. Di luar rumah hujan turun semakin deras, sedangkan di dalam, Angga duduk sendirian di tengah rumah yang dulu penuh cinta. Kini tidak ada Desi, tidak ada Nadia, tidak ada suara tawa, hanya dirinya sendiri. Dan penyesalan yang datang terlalu terlambat. Angga menatap foto USG kecil yang masih tersimpan di meja. Air matanya jatuh di atas kertas itu. Lalu dengan suara lirih penuh hancur, ia berkata pada dirinya sendiri, "Tidak semua yang terlihat lebih indah, benar-benar lebih baik untuk dimiliki." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Angga benar-benar memahami arti kehilangan. Bukan saat seseorang pergi, tapi saat menyadari dirinya sendiri yang membuat orang itu tidak bisa bertahan lagi.